Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Variansa dengan NIM 121420055 dari program studi Rekayasa Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Mia Carolina Pakpahan dengan NIM 121350066 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya David Radiana Rambarita, NIM 121420043. Saya dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Halo, perkenalkan, nama saya Gali Ardiansa dengan NIM 121330035 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Nama saya Felen Oktavia Simarmata, NIM 121350068, Prodi Teknologi Pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Lutfian Junior Muhammad dengan NIM 121420056 dari Prodi Rekayasa Kehutanan. Halo guys. Di sini, di video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana penerapan motor listrik sederhana pada mixer. Jadi, check it out. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Pada percobaan kali ini, kelompok kami akan menerapkan motor listrik sederhana pada mixer. Selanjutnya, ada persamaan umum yang dipakai pada penerapan motor listrik sederhana pada mixer. Lalu, ada prinsip kerja motor listrik. Pada motor listrik, terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak, atau biasa disebut kinetik. Dan prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik ini. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa, sehingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar seperti berikut. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari material-material yang digunakan pada penerapan motor listrik kali ini. Yang pertama ada magnet. Magnet berfungsi untuk menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan dapat semakin besar pula. Yang kedua, ada baterai. Baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik I. Semakin besar arus listrik yang mengalir, maka semakin besar pula putaran motornya. Yang ketiga, ada sikat. Sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Dan yang terakhir, ada komutator yang berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari tentang apa itu pengertian motor listrik dan prinsip kerjanya. Selanjutnya, pasti kalian penasaran, apa sih kelebihan dan kekurangan alat ini? Jadi, simak video selanjutnya ya. Nah, kelebihan dan kekurangan alat ini adalah pada generator AC slip ring yang berfungsi sebagai pengganti kotator. Slip ring adalah kumparan ataupun lilitan yang berbeda dari bentuk komutator yang mempunyai banyak segmen. Hal ini juga membawa keuntungan banyak pada slip ring. Slip ring tidak perlu membutuhkan terlalu banyak kawat atau kabel yang dihubungkan kepadanya, sehingga konstruksinya sederhana yang mengakibatkan motor listrik ini menjadi lebih murah ketimbang motor listrik DC. Ditambah lagi, slip ring tersebut tidak mempunyai banyak segmen-segmen yang mengakibatkan dia tidak bising pada kecepatan tinggi. Dan kemungkinan peloncotan api juga semakin sedikit. Namun, kapasitas tegangannya menjadi tinggi. Kelemahan dari motor listrik ini adalah torsi awal yang dihasilkannya lemah. Nah, itulah kurang lebih kelebihan dan kekurangan motor listrik ini. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih alat dan bahan yang digunakan pada motor listrik ini. Jadi, simak bareng-bareng yuk videonya. Yang pertama ada magnet, selanjutnya ada lakban, yang ketiga ada kawat tembaga, yang keempat ada spidol, yang kelima ada lem stick, yang ketujuh ada baterai, yang kedelapan adalah amplas, yang kesembilan ada penggaris, yang kesepuluh ada kabel, yang kesebelas ada tang, dan yang terakhir ada pisau. Kita pause dulu. Jadi, kalian udah tahu kan alat-alat
dan bahan apa saja yang digunakan pada penerapan motor listrik kali ini. Selanjutnya, kita akan mengetahui proses-proses yang akan dilakukan pada pembuatan penerapan motor listrik kali ini. Jadi, simak baik-baik ya videonya. Check it out. Nah, ini adalah alat yang kami ciptakan dari proses yang kami lakukan sebelumnya. Selanjutnya, ada analisis dari kami untuk alat yang kami ciptakan sebelumnya. Yang pertama, motor listrik AC berfungsi memutar medan magnet yang putarannya diatur belitan stator. Yang kedua, kecepatan putaran medan magnet tergantung jumlah kutub stator dan frekuensi catu daya. Yang ketiga, prinsip motor listrik memanfaatkan arus bolak-balik yang menghasilkan medan magnet berputar. Dan yang terakhir, rotor pada motor sinkron dibentuk oleh magnet permanen, sedangkan rotor pada motor induksi berupa gulungan singkat. Pada praktek RBL ini, kita menggunakan motor induksi yang berupa gulungan singkat yang dapat menggerakkan motor pada mixer. Jadi, kesimpulannya adalah 1. Prinsip motor listrik memanfaatkan arus bolak-balik yang menghasilkan medan magnet berputar. Dan yang kedua, semakin jauh jarak magnet, maka kuat medan magnet akan semakin kecil. Lalu, ada fungsi mixer pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah alat untuk membuat adonan kue atau telur. Yang kedua, mixer memiliki motor yang berfungsi memutar 2 buah pengaduk. Dan yang ketiga, pada mixer terdapat pilihan kecepatan yang dapat mengatur motor. Nah kawan-kawan, itu adalah pemaparan materi dari penerapan motor listrik sederhana pada mixer. Dari kami, kelompok 7 RBL TPB 41. Nah, kawan-kawan, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan see you.